Shalom, Bapak Ibu Saudara Smart People sekalian yang sudah mengikuti channel Smart People kita dari awal hingga sampai saat ini. Kembali lagi bersama dengan saya di program Street Justice, dan pada hari ini saya ingin share tentang salah satu hal yang belakangan ini itu sangat bukan mengganggu, lebih tepatnya membuat saya risau, ya buat saya. Jadi belakangan itu saya itu ngerasa ragu, Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin beberapa dari kita sering ya ngerasain kayak ragu dalam panggilan pelayanan kita, ragu dalam pekerjaan yang kita kerjakan saat ini, yang sekuler gitu kan. Ragu dalam masalah percintaan, entah itu kalian-kalian yang saat ini sedang pacaran maupun yang sudah menikah, ragu dengan pasangan dan lain sebagainya. Bahkan gak sedikit dari kita itu bisa ngerasa ragu sama diri sendiri ya. Seperti yang aku alami belakangan ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi keraguan ini belakangan ini itu ngeganggu. Dan lebih tepatnya membuat saya risau. Dimana saya mulai merasa ragu dengan diri saya sendiri. Beberapa saat lalu, puji Tuhan ya, sangat bersyukur sama Tuhan, di mana Tuhan mengizinkan saya untuk terjun ke pelayanan lapangan bersama senior pastor dan rekan-rekan pelayanan yang tentunya senior saya. Dan itu sudah yang kedua kalinya. Bulan lalu sempat sekali ikut, dan di bulan ini puji Tuhan ikut semua. Dari yang pelayanan doa malam, 2 sesi dari jam 7 sampai jam 12 malam. Dari yang pelayanan di ibadah dewasa muda, sampai di pelayanan hari Minggu, ibadah Minggu, pagi dan malam. Itu benar-benar kesempatan yang luar biasa gitu buat aku, di mana Tuhan itu izinkan gitu, aku untuk terjun ikut dalam pelayanan yang luar biasa tersebut. Ya. Dan kesempatan itu nggak pengen aku sia-siakan, Bapak. Bahkan di momen-momen terakhir ya, di momen-momen terakhir di saat dari Minggu itu, badan saya itu udah mulai kalau bahasa Belandanya Surabaya ini greges. Udah mulai ngerasa greges atau meriang ya. Udah mulai meriang, udah mulai badan ini suhu badannya udah mulai naik. Ya, pandangan sudah mulai agak-agak sedikit bayang, terus kepala udah mulai pusing. Ini sesi pelayanan terakhir. Tapi aku tuh berusaha bahwa sebisa mungkin
aku harus tetap lakukan ini. Aku nggak boleh sia-siakan kesempatan ini. Karena aku percaya Tuhan itu punya rencana kenapa aku harus ikut dalam pelayanan tersebut. Dan singkat cerita, kita udah selesai sama pelayanan. Dan masih ada sekitar 2 hari senior pastor kami itu berada di Surabaya. Dan di saat itu, Bapak Ibu Saudara, saya drop. Saya drop. Awalnya masih bisa saya lawan pakai obat yang biasa saya minum untuk menurunkan rasa pusing hari pertama. Tapi bodohnya saya, ya, ini bodohnya saya ini, yang di hari Senin itu hujan di sore hari sekitar dari jam 6 kurang lebih. Dari jam 6 sore itu hujan deras di Surabaya. Hujannya sangat deras sekali gitu, awalnya. Lalu sempat rada agak gerimis. Nah, di situ saya sempat ditelepon sama Pastor Lenny untuk minta tolong nganterin, gitu kan. Nganterin anaknya untuk pergi les. Oh iya, C, siap. Nah, di momen tersebut, ya, ini posisi badan ini udah nggak fit, udah mulai badan juga udah mulai anget lagi kan karena kena angin malam, kena angin hawa-hawa hujan yang dingin. Tapi nekat. Aku cuma mikir gini, udahlah, nggak mungkin kenapa-kenapa juga, atau hujannya cuma gerimis. Berangkatlah saya, berangkat sampai akhirnya di tengah jalan hujannya tiba-tiba jadi makin deras lagi. Dan di situ udah mulai gelisah, udah mulai gelisah, dimana ini kalau nggak cepet-cepet aku datang, nggak cepet-cepet ku antar, ini anak-anak nih telat, dan aku yang diserahkan tanggung jawab tersebut gitu. Aku mikirnya gitu. Sampai akhirnya setelah neduh beberapa saat dan lihat hujannya ternyata nggak reda-reda, akhirnya nekatlah saya untuk menerabas hujan yang sangat deras tersebut. Ini saya pakai sepeda goes ya, itu yang gear namanya gear dari sepedanya itu langsung saya setting ke yang paling rendah, yang paling berat, supaya saya bisa goesnya sekuat tenaga dan dapat power yang cukup untuk ngebut pakai sepeda goes gitu. Dan memang sangat melelahkan, udah hujanan ditabrak lagi, ditambah lagi dengan memforsir tenaga saya habis-habisan pada saat itu. Nah, akhirnya singkat cerita saya baru sampai kembali di sini untuk jemput anak-anaknya Pastor Lenny itu udah tersisa 5 menit dari jam les mereka. Jadi jam les mereka itu sekitar jam 6 ya. Berarti hujannya itu dari jam 5. Saya baru ingat lesnya itu jam 6 dan selesai jam 7. Dan saya baru sampai di sini itu jam 6 kurang 5 menit. Jam 6 kurang 5 menit karena ke jebak hujan deras tadi ya.
Akhirnya sampailah saya di sini. Dengan tubuh yang sudah basah kuyup nggak karu-karuan sudah, dan kondisi udah mulai ngedrop juga badan. Saya lihat HP dan di situ ada pesan masuk dari beliau berkata, kondisinya hujan deras, anak-anak nggak jadi les. Langsung di situ kayak, ya aku udah nerabas hujan kayak gini loh. Ternyata nggak jadi. Saya nggak ini ya, nggak ngerasa bukan karena dibatalinya, enggak. Tapi di situ aku langsung mikir, salahku ini apa Tuhan? Dan karena kebodohan tersebut ya Bapak Ibu Saudara. Ya normalnya orang pasti mikir, oh ini hujan deras, aku harus ngabarin. Ya, ini step yang benar yang seharusnya saya lakukan, karena setelah itu saya baru bisa berpikir waras gitu loh. Harusnya saya ngabarin kalau kondisinya hujan deras dan saya nggak bisa datang, saya nggak bisa nerabas hujan kayak gitu. Karena saya juga pastinya nggak ada jas hujan. Harusnya saya ngomong. Tapi karena kebodohan dan rasa sombong yang naik ini, jadi Bapak Ibu Saudara mesti ingat ya, ketika rasa sombong mulai menguasai Anda pasti akan jadi bodoh. Karena apa? Karena kesombongan itu yang akan menguasai kita, sehingga kita tidak bisa lagi berpikir secara rasional. Karena kita kemakan dengan pikiran sombong kita. Dan saya mengalami itu. Yang ngerasa, kalau aku nggak nganter anak-anak ini, kalau aku nggak lakuin tugas ini, kalau aku nggak lakuin apa yang jadi permintaan dari pesan lain ini, nanti aku dipandang seperti apa gitu. Nanti aku dibilang, wah, hamba Tuhan kok kayak gitu. Dimintain tolong kok banyak alasan. Kenapa nggak dari tadi-tadi? Itu pikiran sangat, dalam artian mengacaukan pikiran rasional saya gitu. Karena perasaan sombong tersebut memunculkan pikiran-pikiran negatif yang tidak perlu ya saya pikirkan gitu. Yang menghilangkan pikiran rasional saya gitu. Sampai akhirnya hal bodoh lah yang saya lakukan. Karena apa? Udah tahu ini posisi badan nggak fit, udah mau sakit, malah nerabas hujan deras. Dan alhasilnya ya benar saja, besoknya saya drop. Saya sudah dari jam 11 malam itu menggigil. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, saya tinggal di sebuah kosan itu, kos-kosannya itu nggak ada ventilasi udara. Nggak ada ventilasi udara, jadi kalau kondisinya pintu ditutup, normalnya itu akan jadi sauna. Gitu. Walaupun di malam hari setidaknya minimal harus ada kipas yang nyala. Tapi pada saat itu saya benar-benar kedinginan, menggigil sampai bahkan kipas itu sudah tak matikan ya Bapak Ibu Saudara, sudah tak matikan, tapi tetap ngerasa dingin. Sorry. Nah, di saat itulah, di momen-momen tersebutlah, keesokan paginya ketika saya bangun, itu saya langsung mikir, apa yang salah sama saya ini? Dan di momen-momen tersebut, ini udah bingung kan, udah bingung,
ini harus gimana, aku harus ngapain, aku harus bagaimana, kondisi aku sakit seperti ini, aku harus bilang ke siapa gitu. Aku nggak mau ngerepotin siapapun gitu. Jadi aku pendem sendiri. Tapi di sisi lain aku tuh ngerasa ragu sama diri saya sendiri, sama diriku sendiri itu mulai ngerasa ragu. Aku ini bener apa enggak sih? Pilihan yang kupilih ini bener apa enggak sih? Aku ini bisa apa enggak sih? Bahkan sampai di titik kayak karena ngerasa hal-hal seperti itu dan banyak teguran-teguran yang masuk, kayak rasanya udahlah, udahlah gitu. Nyerah aja. Karena keraguan-keraguan yang menyerang tersebut membuat saya ini ngerasa ingin nyerah. Ngerasa ingin nyerah. Berkali-kali pikiran itu nyerang. Nyerah. Enggak. Aku enggak boleh. Serang lagi. Udahlah. Enggak. Aku harus berpikir rasional. Jadi kayak serang tahan kayak gitu pikirannya. Di sisi lain pikiran negatif itu selalu nyerang, tapi di sisi lain aku berusaha sebisa mungkin untuk berpikir rasional ya. Minimal agar tidak termakan oleh pikiran negatif tersebut. Sampai akhirnya beberapa saat yang lalu, tepatnya kemarin itu titik dimana benar-benar hampir Pak. Akhirnya saya menaruh semuanya ya. Di saat udah bingung nih ngapain nih, aku harus apa, aku harus bagaimana, ini udah kesalahan sekian kali, aku selalu ngelakuin kesalahan ini, kenapa Tuhan, kenapa aku nggak bisa berubah, kenapa selalu kayak gini gitu. Aku mulai ngerasa kayak ya kayaknya aku nggak bisa deh, sampai aku doa, benar-benar doa sama Tuhan, Tuhan tolong aku harus ngapain Tuhan. Aku udah berusaha, aku udah sekuat tenaga aku pengen berubah Tuhan, tapi kenapa kayak gini terus, kenapa kesalahan ini terus yang aku salah. Sampai akhirnya yang saya dapat Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang percaya dan lakukan, percaya dan lakukan, percaya dan lakukan. Dan di situ benar-benar apa ya, menguatkan saya gitu, menguatkan saya di mana di saat Tuhan ngomong hal tersebut, aku langsung tahu bahwa oh enggak, ini bukan aku, ini bukan Ferdi yang selama ini Ferdi kerjakan, aku harus beresin semuanya. Sampai akhirnya aku mutusin buat berangkat walaupun udah siang pada saat itu, mutusin berangkat, kena tegur alhasil, kena tegur, dimarahin, ya nggak dimarahin sih, ditegur lah. Aku datang siang. Habis itu udah aku ambil keputusan bahwa aku harus benar-benar berusaha lebih kuat lagi dan percaya kalau Tuhan akan bantu aku. Sampai akhirnya tadi pagi udah sempat bangun pagi tapi kalah lagi aku, kalah lagi. Yang ngebuat aku datangnya terlambat lagi.
Semua kerjaanku terlambat dan selesai. Tapi aku nggak mau nyerah. Selama aku masih diberi kesempatan, aku tetap berusaha. Aku nggak akan nyerah untuk memperbaiki diri. Karena memang inilah yang aku butuhin. Inilah yang aku perlukan untuk memperbaiki diri. Karena kalau aku menyerah di titik sekarang ini, saudara, semua selesai. Karena memang kesempatan ini itu kesempatan yang benar-benar harus saya pergunakan dengan baik. Baik, itu saja sedikit sharing kesaksian dari saya. Intinya jangan sombong, karena kesombongan itu akan membuat kita kehilangan pikiran rasional dan menjadi bodoh. Dan nanti ketika kita sadar akan kesalahan kita, keraguan itu bisa menyerang kita kapanpun. Terutama keraguan terhadap diri kita sendiri. Kuncinya kita harus tetap percaya dengan penyertaan Tuhan. Dan kita harus bertahan dan tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.